Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Selamat Hari Natal 25 Desember 2025. Kiranya di hari Natal ini, kita semua sama-sama diberkati Tuhan. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1-7 yang berkata demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Natal dirayakan banyak orang dengan berbagai macam cara. Dari mendekor, berbelanja, memberi bingkisan, berlibur bersama keluarga. Dan dalam perayaan Natal ini, fokus yang terpenting di atas segalanya adalah hari kelahiran seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus juru selamat kita. Jika kita merenungkan kembali kisah kelahiran Yesus, maka kita mendapati bahwa ada hal-hal yang sederhana yang dibuat Tuhan menjadi sesuatu yang sangat berarti, bahkan menjadi suatu benda yang harus tersedia pada saat drama Natal ditampilkan pada perayaan-perayaan Natal. Dalam ayat 7 pembacaan kita pada hari ini mengatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau kita bayangkan, tentu tidak mudah bagi Maria menghadapi situasi di saat itu, melahirkan di negeri yang jauh dari sanak keluarga yang dapat memberikan pertolongan. Situasi ini diperparah dengan tidak adanya kamar yang tersedia bagi mereka di penginapan, sehingga Maria harus membaringkan bayinya di palungan. Sungguh mengenaskan, Allah yang datang ke dunia untuk membebaskan para pendosa ternyata tidak mendapat tempat yang layak sebagaimana mestinya. Mari kita simak tentang palungan. Kita semua tahu, biasanya palungan adalah sebuah kotak dalam kandang tempat ternak makan.
Ada 783.137 kata dalam versi Alkitab King James Version, dan dari jumlah itu hanya ada 3 kata palungan di dalam Injil Lukas pasal 2 ini. Palungan yang ada di kandang Bethlehem adalah barang yang sangat tidak berarti. Karena tidak pentingnya, maka kadang sangat mudah untuk dibuat dari kayu-kayu bekas yang tidak terpakai lagi atau kayu-kayu buangan. Tidak peduli ukurannya, bentuknya, karena itu hanya sebuah palungan. Bahkan sebenarnya, sebuah kandang bisa saja tidak memiliki palungan. Bisa saja makanan ternak ditaruh di area tertentu dalam kandang, dan ternak bisa makan dari situ. Namun malam itu di kandang dekat penginapan di Bethlehem, ada sebuah palungan yang tidak berarti. Dan malam itu ada kejadian yang terjadi di sana. Barang yang tidak penting dalam kandang berubah jadi hal yang dikenal dunia karena kejadian ilahi. Ketika bayi Yesus diletakkan di dalamnya, maka palungan itu mengubah persepsi dunia tentang tujuan dari sebuah palungan. Kapanpun dalam sepanjang tahun ketika kita mendengar kata palungan, kita tidak berpikir tentang ternak. Kita teringat akan kelahiran Yesus anak Allah. Dengan adanya Yesus di dalamnya, definisi dari palungan itu berubah selamanya. Kebanyakan orang ketika ditanya palungan itu apa, mereka tidak akan memberi definisi dari kamus. Yang mereka ingat adalah itu tempat di mana bayi Yesus diletakkan. Ketika Yesus ada di palungan itu, definisi dan tujuannya berubah total. Tanpa Yesus, tujuannya hanya tempat makan ternak, dan dengan Yesus segalanya berubah. Bukankah sama juga dengan masing-masing kita? Tanpa Yesus kita semua bukan orang yang berarti. Orang akan memandang kita sebagai orang yang lemah dan tanpa tujuan. Definisi diri kita ditentukan oleh dunia, bahkan iblis akan terus menuduh kita dan mendorong kita untuk melakukan rencana jahatnya. Namun bersyukur kepada Tuhan Yesus yang hadir dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang yang berarti, orang yang kuat, orang yang punya tujuan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika Yesus hadir di hidup kita, yang lama diubahkan menjadi baru. Jawaban agar transformasi terjadi, hadirkanlah Yesus. Jalan untuk menaklukkan kelemahan dan dosa kita, hadirkan Yesus. Jalan untuk terlepas dari pendapat dan mentalitas dunia, hadirkanlah Yesus. Kesembuhan dari sakit penyakit, hadirkan Yesus. Pemulihan dari hidup yang hancur, hadirkan Yesus. Penyediaan bagi setiap kebutuhan, hadirkan Yesus. Saat Yesus hadir dalam hidup kita, maka keberadaan kita berubah. Hidup kita dapat dibangun kembali, dapat direnovasi, mengalami transformasi. Ketika kita menoleh ke belakang, kita bukan orang yang sama dengan yang dulu, 1 atau 5 tahun yang lalu. Dengan hadirnya Yesus, kita dapat terus mengalami pembaharuan. Orang-orang dapat menyaksikan bagaimana hidup, karakter, sikap, kata-kata kita mulai sekarang berbeda. Hari ini Yesus tidak lagi butuh palungan. Dia butuh tempat yang lain di dalam bagian dari hidup kita, yaitu diri kita. Supaya dia bisa melakukannya sekali lagi, yaitu mengubah kehinaan menjadi kemuliaan dalam kehidupan kita. Saat kita mau menghadirkan Yesus, akan selalu ada perubahan. Yesus lahir, mati, dan bangkit kembali. Segala kuasa ada di tangannya. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui peristiwa palungan yang sederhana, namun dipakai Allah untuk menghadirkan Sang Juru Selamat dunia, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melihat sesuatu dari nilai luar seperti yang dilihat manusia. Sebab apa yang dianggap kecil, hina, tidak berarti, dan terabaikan oleh dunia, justru sering dipilih Tuhan untuk menjadi sarana kemuliaannya. Dan inilah juga yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup setiap kita, bahwa Dia tidak menunggu kita menjadi sempurna, kuat, berhasil, atau terpandang di mata manusia untuk datang dan berkarya.
tetapi Dia datang justru ke dalam keterbatasan, kegagalan, luka, kehancuran, dan ketidakberdayaan kita, supaya melalui kehadirannya hidup kita diubahkan, hidup kita dipulihkan, hidup kita diperbaharui, dan hidup kita dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, seperti palungan yang tadinya hanya tempat makanan ternak, menjadi tempat peristiwa kelahiran Sang Raja, segala raja. Demikian pula hidup kita yang mungkin dulu penuh dosa, kekecewaan, kepahitan, ketakutan, dan rasa tidak layak, dapat diubahkan menjadi hidup yang penuh pengharapan, penuh tujuan, penuh damai sejahtera, dan penuh kuasa, oleh karena Yesus hadir di dalamnya. Sebab ketika Yesus hadir, maka identitas kita berubah, nilai kita dipulihkan, masa depan kita ditata ulang, dan arah hidup kita dituntun oleh kehendak Allah sendiri. Sehingga bukan lagi dunia yang menentukan siapa kita, bukan lagi masa lalu yang mengikat kita, bukan lagi kelemahan yang menguasai kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, yang memberi makna, kekuatan, dan pengharapan yang baru setiap hari. Dan biarlah di momen Natal ini, kita tidak hanya sibuk dengan perayaan lahiriah, tetapi sungguh-sungguh membuka ruang terdalam di dalam hati kita bagi Yesus untuk kembali lahir, bertahta, dan memerintah, sehingga melalui hidup kita, dunia boleh melihat bahwa palungan yang mulia itu masih terus bekerja hingga hari ini, membawa terang di tengah kegelapan, membawa kehidupan di tengah kematian, membawa pengharapan di tengah keputusasaan, dan membawa kasih Allah yang nyata bagi banyak orang. Dialah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sembah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau rela lahir di tempat yang sederhana, hina, dan terabaikan demi menyelamatkan manusia. Dan hari ini kami mau membuka hati kami menjadi tempat bagi-Mu untuk tinggal, bertahta, dan berkarya selamanya. Ubahkan hidup kami yang mungkin masih penuh kelemahan, kegagalan, dan pergumulan menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Seperti Engkau mengubah palungan menjadi tempat kemuliaan-Mu, jadikan hati kami palungan yang mulia bagi hadirat-Mu. Pulihkan setiap luka, kuatkan setiap iman yang lemah, sembuhkan setiap sakit penyakit, dan penuhi setiap kebutuhan kami menurut kehendak-Mu, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan semakin ditinggikan. Khususnya di hari Natal ini, kami rindu bukan hanya merayakan kelahiran-Mu, tetapi sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu, biarlah terus tertanam dalam hati kami, dan berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami menyerahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Hari Natal. Selamat beribadah, selamat mengasihi Tuhan. Dan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.